Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairuddin dari Palembang Teknologi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, di video kali ini saya ingin membahas salah satu tool yang tentu saja sangat sering saya gunakan atau kita gunakan dalam memperbaiki handphone atau menganalisa kerusakan handphone, yang mana alatnya itu adalah seperti yang kita lihat di depan, namanya power supply. Jadi saya akan membahas bagaimana cara menggunakan power supply. Semoga video ini bermanfaat. Yang akan kita bahas adalah power supply khususnya untuk servis handphone. Karena sebenarnya power supply ini tidak hanya bisa digunakan untuk servis handphone, ya bisa juga digunakan di berbagai bidang yang lain. Misal buat servis laptop, komputer, atau bahkan juga servis elektronik, tembak baterai misalkan. Nah, tapi untuk video kali ini kita hanya fokus cara penggunaan power supply di dunia servis handphone. Oke, ini contoh-contoh power supply atau power supply yang sering kita gunakan. Ya, kita mulai dari yang sebelah kiri ya. Saya dekatkan lagi. Oke, ini tombol power atau tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan si power supply-nya. Oke, ini tombol on off. Kalau untuk yang ini merek Yihua ya, Yihua 1502DD Plus DC power supply. Yang ini merek Kada 1501T. Di sini power on off-nya ini. Jadi ini untuk menghidupkan dan mematikannya sini. Nah, ini yang paling kecil ini merek Nefto 1502A. Kalau ini tombol powernya di sini. Tombol power atau tombol on off-nya. Oke. Nih, kita nyalakan semua ya. Jadi ada 3 jenis power supply. Oke, kalau tadi ini tombol power, nah yang ini di sini ada tulisan output 0 sampai 15 volt, 1 ampere. Jadi di sini ini keluaran dari power supply. Di sini ada warna merah dan warna hitam. Ini saya cabut dulu ya. Ada warna merah dan warna hitam. Yang merah atau ada tanda plus di sini, ini maksudnya adalah positif atau kutub positif. Yang sebelah kanan yang warna hitam ini kutub negatifnya. Oke, sama saja ya. Di sini juga ada merah dan hitam juga. Jadi yang kuning ini tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya yang merah dan hitam. Yang merah ini artinya yang positif, yang hitam artinya yang negatif. Jadi ini sebelah kanan ya yang merahnya, kalau ini sebelah kiri. Jadi kita lihat aja tanda di sini ada tanda plus. Ada tanda plus, di sini ada tanda plus. Berarti yang kutub positif, yang ada tanda plusnya. Kalau yang ini hanya ada merah dan hitam saja ya, hanya ada 2. Jadi yang ini positif, yang ini negatif. Ini sama ya, 0 sampai 15 volt. Tapi ini 2 ampere. Kalau ini 15 volt 1 ampere. Kalau yang ini 15 volt juga tapi 2 ampere. Oke. Dari ketiganya ini kita bisa lihat ada perbedaannya. Kalau ini semuanya digital. Jadi baik untuk pembacaan tegangannya di sini ini digital. Yang sebelah kiri ini untuk pembacaan arusnya juga digital. Untuk yang Kada 1501T, ini pembacaan tegangannya ada 2. Yang atas, yang ada huruf V, ini pembacaan tegangan yang analog. Yang di sini, ini pembacaan tegangan yang digital.
Jadi artinya ini sama ini tuh sama ya. Ini yang digitalnya, ini yang analognya. Ini yang untuk ampernya hanya ada yang analog, artinya tidak ada pembacaan ampere yang digital seperti pada IHWA 1502D ya. Ini digital, ini analog, hanya ada yang analog untuk pembacaan ampere atau arus pada blower tipe ini. Nah, yang ini Neptune 1502A ini full semuanya adalah analog. Jadi tidak ada pembacaan digital baik untuk tegangan ataupun untuk arusnya atau ampere. Oke, untuk tegangan di sini ini kita setting sebesar sekitar 4 volt ya. Caranya dengan memutar, ada tulisan voltage di sini. Nah, ini kita putar ke sebelah kanan. Untuk servis handphone ini kita setting pada tegangan 4 volt. 4 volt. Oke. Jadi sekitar 4 volt ya, boleh 4,1 atau 3,9 itu juga tidak ada masalah ya. Ini juga sama 4 volt. Yang ini, kalau yang ini ada 2 ya voltage-nya, boleh yang ini, boleh yang sebelah kiri sama. Tapi kalau yang sebelah kanan ini dia putarannya lebih cepat ya perubahannya, tapi kalau ini dia pelan-pelan berubah tegangannya. Yang ini sebelah kanan ini yang di sini ya, nih 4 volt berarti di angka sebelum angka 5 ini ya, 2 garis itu berarti 4 volt. Oke. Nah, terus berikutnya untuk menghubungkan ke handphone berarti kita butuh kabel. Ya, butuh kabel. Nah, untuk kabel bawaan sebenarnya setiap power supply itu kan biasanya ada kabel standar ya. Kabel standar bawaan dari pada saat misalkan teman-teman beli power supply-nya sendiri. Nih kabelnya seperti ini. Nih kabelnya gini ya. Yang merah ini nanti kita pasang di kutub positif, yang hitamnya kita pasang di kutub negatif. Nah, ini ujung dari kabel ini yang nanti akan kita pasang ke handphone. Ini yang kita pasang. Jadi yang kita pakai itu nanti kabel merah dan hitam ya, merah dan hitam. Jadi yang kuning, hijau ini tidak kita pakai. Yang ini sama ya fungsinya. Merah di sini dengan merah di sini sama saja. Yang hitam di sini sama hitam yang sini. Ini udah lepas tapi ya. Saya cari yang masih bagus. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini yang masih bagus. Yang tidak lepas ya. Ini merah hitam. Nah, ini merah hitam. Dengan merah hitam di sini itu sama saja, nanti tergantung dari jenis konektor baterai pada handphone yang akan kita analisa kerusakannya atau kita sambungkan ke power supply. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini, sama saja. Nah, yang ini kita pasang di output pada, kita pasang di sini tadi. Nih, di output pada power supply-nya sendiri. Ini yang hitam di sini. Kutub negatif dan ini kutub positif seperti ini. Oke. Nah, yang ini ujungnya ini nanti akan kita pasang pada konektor baterai di handphone. Oke ya, kira seperti itu. Nah, ini nanti saya akan perbaiki dulu. Nah, nanti pada saat ini kita sambungkan ke ke handphone, ke konektor baterai pada handphone. Terus kita tekan on pada HP, pada handphone tersebut. Lalu kita baca ampere yang muncul atau arus yang terdeteksi di power supply-nya. Nah, disitulah kita nanti bisa menganalisa kerusakan handphone tersebut dari konsumsi arus ya, dari konsumsi arus yang terjadi pada saat handphone itu kita nyalakan. Oke, semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Oke, sebelum kabelnya ini kita hubungkan ke handphone atau ke konektor baterai pada handphone, di sini kan tegangannya 4 volt ya. 4 volt terbaca semua di sini 4 volt. Tapi sebaiknya kita cek dulu untuk memastikan atau kita ukur dulu untuk memastikan
untuk memastikan tegangannya benar-benar 4 volt atau kurang atau bahkan lebih ya. Jadi kita pastikan ini kita gunakan multitester ya. Yang merah kita taruh di merah, ini menggunakan DC ya. Kita taruh. Oke. Ini yang saya ukur ya. Ini kan 4 volt nih kebacanya. Nah, di multitester ini 3,996 volt. Jadi boleh kita sebutkan kalau kita bulatkan ya 4 volt ya. Jadi hampir sama lah ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekarang kita bandingkan misalkan dengan yang ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya power supply, ini lakukan pengecekan dulu seperti ini ya. Untuk memastikan benar nggak nih pembacaan tegangan yang ada di power supply-nya. Ini ya. Ini yang merahnya. Oke. Yang merahnya ini, yang hitamnya ini di sini 4,1 ya. Oke, malah 0. Oke, kenapa di sini malah OL ya? Malah tidak terbaca. Oke ya, ini malah nggak kebaca ya. Kita coba ganti kabelnya dulu ya, kita tukar. Apakah mungkin masalahnya di kabel atau langsung saja ya kita coba ukur di sini. Kita coba ukur dulu di power supply-nya ya. Apakah memang power supply-nya ada masalah? Oke, nah ini ya, ini gunanya kita mengukur menggunakan multitester. Ternyata memang power supply-nya ada problem nih. Nah, untung saja kita ukur terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak menyalakan handphonenya nanti kalau tidak nyala. Padahal yang bermasalah di sini adalah power supply-nya. Padahal di sini kan kebaca nih 4,3 ya, 4,1. Tapi pas kita ukur di sini ternyata tegangannya tidak keluar. Ya, itu maksud saya tadi kenapa harus diukur terlebih dahulu untuk memastikan memang tegangan yang keluar dari sini sampai ke ujung kabel itu benar-benar normal dan sesuai dengan yang ada di power supply-nya. Oke. Nah, kita pakai yang ini ya. Ini udah normal, tadi udah kita ukur. Selanjutnya ini kita sambungkan ke handphone ya. Saya akan coba ke handphone sini. Saya akan pasang di sini. Nah, ingat positif negatifnya harus benar nih. Jadi yang positif, yang merah kita pasang di positif baterai, yang hitamnya kita pasang di negatif baterai. Jangan terbalik ya. Oke, saya akan pasang yang merah tuh di sebelah kanan ya. Oke. Yang hitamnya di sebelah kiri. Oke, ini udah saya pasang ya. Oke, lepas. Oke, lepas lagi. Oke, ini udah terpasang merah dan hitamnya. Nah, selanjutnya kita tekan on. Kita tekan on off-nya. Nah, tapi karena on off-nya ini bermasalah ya, rusak on off-nya, saya akan gunakan pinset untuk menyalakannya. Saya gunakan pinset seperti ini. Oke, saya ulang lagi ya. Oke, ini nanti saya on-kan. Maksud saya nyalakan handphonenya menggunakan pinset. Nanti teman-teman lihat di sini di ampere ya.
Oke, itu mulai naik 0,05. Oke, turun lagi, ulang lagi ya. Oke, gagal. Oke, naik 0,1. Oke, nyala ya handphonenya. 0,3, 0,4. Oke, ini handphonenya mulai nyala. Oke, kita akan coba gunakan power supply-nya untuk ngecek handphone ini ya, handphone Samsung ya. Kita pasang positif, negatifnya, negatif, positif. Oh ya, kalau seandainya nanti kita udah pasang bener ya, plus dan minusnya, positif dan negatifnya udah bener, tapi misalkan, nah power supply-nya berbunyi seperti itu, misalkan ya kita udah pasang bener nih, positif negatif, terus power supply-nya bunyi begini, nah itu tandanya berarti handphonenya itu konslet atau short ya. Kalau misalkan kabel positif negatifnya kita udah pasang benar di posisi sesuai pada konektor baterainya ya. Oke, kita pasang yang positifnya di positif, negatifnya negatif. Oke, pas. Oke, nah saya tekan on ya, teman-teman lihat ampere pada power supply-nya. Lepas ya. Oke, kita pasang lagi ya. Ini lepas. Oke, saya tekan on. Oke, naik 0,09 ya. Naik 0,1. Oke, saya lepas powernya. Power supply-nya juga turun. Oke, ini tandanya apa? Ada beberapa kemungkinan ya kenapa dia turun setelah dilepas. Bisa karena IC powernya tidak bekerja, atau bisa juga IC powernya sudah bekerja tapi CPU itu tidak merespon. Nah, untuk lebih pastinya nanti tentu saja harus dicek lagi jalur atau komponen yang ada di handphone ini. Kira-kira seperti itu cara penggunaan power supply. Oke, kita coba lagi yang ini ya. Ada lagi ini PCB ini, kita coba. Positifnya ini udah saya buatkan jepitannya ya biar lebih gampang untuk ininya. Oke. Nah, terus kita tekan on. Ini onnya di sini. Oke, lepas. Negatifnya lepas, kita pasang lagi. Oke, kita tekan on. Tuh, naik 0,04. Turun lagi. Oke, terus mungkin teman-teman ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya untuk cek handphone yang baterainya menggunakan baterai tanam misalnya ya. Contohnya misalnya seperti handphone ini misalnya. Nih. Oke, ini kan kalau baterai tanam dia kan menggunakan soket seperti ini. Kan tentu tidak bisa dijepit langsung menggunakan ini kabel, kan nggak bisa nih, nggak pas. Nah, ada beberapa alternatif sebenarnya. Bisa kita buatkan jamperan untuk yang jalur pebatnya. Ini contohnya tadi seperti ini nih saya buat. Jadi kalau di sini nanti tinggal dicari jalur positifnya di daerah di test point di sini itu dicari. Nanti atau di sini atau yang ini di antara ini dicari test pointnya yang positif baterai, tinggal nanti di solder
atau di jumper seperti ini. Nanti tinggal kita jepit menggunakan kabel seperti biasa. Nah, itu cara yang pertama. Tapi kalau misalkan mau yang lebih praktis, sebenarnya di power supply itu ada juga yang menjual kabel yang udah siap dipakai untuk handphone yang menggunakan baterai tanam nih, seperti ini. Nih, jadi nanti ini khusus untuk yang baterai tanam bisa menggunakan kabel-kabel yang seperti ini. Jadi ini nanti dipakai kalau dipasang langsung jadi nanti ini dipasang di konektor baterainya. Nah, ini ujungnya seperti biasa, seperti tadi, ini dipasang di power supply-nya sama. Nah, tapi tentu kita harus punya banyak ya. Kalau untuk yang ini, jadi nggak cukup satu kabel ini saja, nanti ada lagi tipe lainnya, kita harus punya lagi, karena tipe baterai kan ada kepalanya itu kan beda-beda ya. Jadi tergantung teman-teman nanti mau pakai cara yang pertama tadi dengan cara di solder atau di jumper, atau dengan cara membeli kabel tambahan yang khusus untuk baterai tanam. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi amanah.